selamat datang di Script Suite. So, hari ini kita bakal ngebahas how to paraphrasing. Nah, sebelum kita ngebahas gimana tips and triknya, aku mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih denger nih kakak kelas kalian udah mau lulus tapi nggak bisa ikut sidang karena ternyata ketahuan plagiarism? Atau kalian pernah nggak sih dengar kasus misalnya teman kalian udah lulus, udah beres kuliah, udah kerja, terus tiba-tiba teman kalian dituntut sama satu orang yang bilang kalau skripsinya nyontek atau ngejiplak tulisan orang lain. Yes, it's called plagiarism atau plagiat. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang bisa ya kita nulis artikel atau nulis buku atau nulis apalah gitu ya, skripsi yang pure itu dari bahasa kita atau pure dari pikiran kita, nggak terinspirasi dari orang lain? Jawabannya adalah mustahil. Lah, terus gimana kalau misalnya mustahil terus nggak plagiat? Emang ada caranya? Yes, ada caranya teman-teman. Kenapa? Karena sebuah tulisan itu dihasilkan dari inspirasi banyak sumber. Entah itu inspirasi dari tulisan lain, lalu dari buku lain, atau dari berita, atau bisa terpengaruh dari lingkungan sekitar yang mempunyai opini tertentu, dan kita simpulkan menggunakan opini kita. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah paraphrasing. Paraphrasing apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita cari nih di Google, arti paraphrase itu adalah paraphrase is a writing of a specific passage for someone else. It is written in your own words without changing the original meaning or removing any informations. Nah, jadi intinya paraphrasing itu adalah cara untuk mengutip pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa kamu, bahasa kita sendiri gitu, our own language atau our own words gitu ya, tapi tidak mengurangi makna dari apa yang dikatakan oleh sumber ini atau oleh teori tersebut atau oleh tulisan yang kita kutip gitu. Nah, itu namanya paraphrasing. Pertanyaan selanjutnya, emang gimana caranya? Pertama, bacalah tulisan yang ingin kamu tulis kembali berulang kali. Jadi kalau misalnya kalian udah nemuin nih satu paragraf kayak, oh ini nih pas banget nih buat gue tulis dalam skripsi gue gitu di bab 1 atau di bab 2 gitu ya, karena ini cocok banget konteksnya. Nah, kalau kalian udah nemu paragrafnya, baca itu berulang kali sampai kalian nemu intinya dan paham betul inti dari tulisan tersebut. Lalu yang kedua adalah highlight the keynotes. Jadi ketika misalnya kalian baca satu lembar gitu ya, kan satu lembar tuh misalnya ada beberapa paragraf yang kalian tahu nih ini lembar ini tuh penting banget gitu, ini tuh yang pengen aku tulis kembali di skripsi aku. Nah, pada saat kalian ngebaca, tadi kan udah step pertamanya adalah ngebaca berulang kembali. Pada saat kalian ngebaca itu harus di highlight hal-hal penting gitu, highlight inti-intinya atau kata kuncinya, karena itu yang akan menjadi sumber kalian untuk ngembangin kalimatnya pada saat kalian paraphrasing. Terus tips selanjutnya adalah setelah kalian baca, terus kalian highlight keynotes-nya, kalian tutup tuh sumber aslinya, terus kalian coba tulis ulang kalimat tersebut atau inti dari informasi yang kalian baca tadi dengan your own words. Coba tulis kembali tanpa melihat teks aslinya. Terus yang keempat adalah setelah kalian tulis, kalian bandingkan tulisan asli kalian dengan tulisan yang sumber aslinya gitu, tulisan yang paraphrasing kalian tadi dengan tulisan aslinya. Lihat apakah maknanya sama gitu ya, atau ternyata ada beberapa hal yang jauh banget maknanya. Nah, dari situ kalian bisa memperbaikinya ketika maknanya jauh banget gitu. Jadi karena kan inti dari paraphrasing adalah mengutip gitu ya pendapat orang lain with your own words, tapi tanpa menghilangkan makna dari teks originalnya sendiri gitu. Nah, aku paham banget nih, sampai sini kalian pasti kayak, iya gue juga tahu caranya kayak gitu, tapi coba dong step yang lebih spesifik gitu, yang lebih aplikatif. Oke, jangan kemana-mana karena aku akan ngebahas step yang lebih spesifiknya gitu ya, yang bisa kalian pakai ketika kalian mau paraphrasing
pada saat kalian ngerjain skripsi kalian atau tugas kuliah kalian. Oke, kita lanjutin ke beberapa tips yang aplikatif yang bisa kalian gunain. Yang pertama adalah ketika kalian baca satu teks yang pengen kalian kutip, coba baca teks itu menggunakan sudut pandang lain atau point of view lain. Dengan begitu kalian bisa dengan mudah nantinya mengutip tulisan itu dengan your own words, tapi menggunakan perspektif yang berbeda, tapi masih dalam ranah makna yang sama. Lalu yang kedua, ketika kalian paraphrasing, coba gunakan sinonim, ya. Coba gunakan sinonim. Jadi misalnya misalnya mengerjakan gitu. Jadi misalnya di teks yang originalnya mengerjakan bahasanya. Nah, sinonimnya apa? Bisa melakukan gitu. Jadi maknanya sama, tapi kata-katanya tidak sama gitu. Jadi dia tidak menghilangkan maknanya, tapi itu dibuat dengan your own words gitu. Lalu yang ketiga adalah ubah struktur kalimat. Nah, ini adalah tips yang sering banget aku pakai ketika aku nulis artikel, ketika aku nulis jurnal gitu ya, ketika aku publish jurnal, atau ketika waktu itu aku nulis skripsi dan tesis, yaitu mengubah struktur kalimat yang awalnya aktif menjadi pasif, yang awalnya pasif menjadi aktif. Dengan begitu kalimat itu tidak plagiat gitu, tidak menjiplak gitu, tapi sudah kita paraphrasing. Dan yang terakhir adalah ubah struktur kalimat dari yang panjang menjadi pendek. Jadi misalnya ada satu kalimat nih, dia sampai titiknya panjang. Nah, itu bisa kita split ke beberapa kalimat gitu. Jadi kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek yang banyak, atau ubah kalimat pendek menjadi kalimat panjang dengan menambahkan informasi-informasi lain yang terkait atau yang penting. Nah, sampai di situ aja teman-teman. Gampang kan buat paraphrasing kalimat asli dari sebuah teks biar kalian gak dikira plagiat, atau biar kalian ketika kalian mau sidang terus tiba-tiba gak boleh sidang karena ketahuan plagiat. Nah, itu tipsnya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Semangat kerjaan skripsinya, karena gak ada skripsi yang gak bisa dikerjain teman-teman. Oke, it's time for saying there is no script sheet. It's time to say there is script sheet. Bye bye.